sebelum maghrib dia tuh kan ngeres dulu kan. Dia lagi duduk aja. Kemalaman ini mah. Ya udah dah, kalau udah kemalaman begini gue bikin kopi aja, dia bilang. Dia bikin kopi tuh, bikin kopi dulu sekalian nunggu maghrib. Bikin kopi. Pas kopi selesai jadi, baru mau nyeruput, bola mata hitamnya kayak ngeh atau ada sosok yang merhatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang Mamang ketemu sama ayangnya nih di Gunung Gede. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi dulu nih. Dan jangan lupa sebat. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih informasi lagi bahwa kemarin banyak banget pendaki-pendaki yang pada evakuasi guys ya, gara-gara memang cuaca lagi nggak bagus juga. Dan kalian juga bisa lihat kan bahwa di kota aja banyak banjir loh kan. Di Jakarta banjir, di gunung juga lagi badai. Pokoknya kalian yang mau naik gunung hati-hati di bulan-bulan ini, termasuk bulan Februari lah, masih yang harus hati-hati dan wanti-wanti. Takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya pokoknya tetap safety terus lah guys ya. Pokoknya gue ngingetin cuman itu doang. Dan oke, bakal kita lanjutkan ke ceritanya si Mamang. Mamang ini kan ya ini di era-eranya dia, di zaman-zaman muda lah ya. Ya kalau masalah tahun mah udah pasti di tahun 90-an gitu kan. Dia ini mau melakukan pendakian, dan pada saat itu mau melakukan pendakian solo hiking. Mungkin kalau sekarang kan banyak banget gunung yang tidak diperbolehkan untuk solo hiking. Kalau dulu mah mau solo, mau setengah badan, terserah gitu kan, dibebaskan juga. Bahkan simaksi juga, setahu gua ada beberapa gunung yang nggak punya pakai simaksian gitu kan. Masih banyak gunung-gunung yang gratis juga. Mamang ini udah prepare kan pada saat itu. Dia tuh udah nyiapin, karena iya gabut, dia nih manusia gabut gitu. Naik gunung enak kali ya gitu kan. Bawa apa ya? Aduh, minta ke emak kali ya buat bakal gitu. Mak, minta duit. Dikasih tuh sama emaknya. Ya buat beli ikan asin. Ya naiknya perjalanannya itu enggak naik transportasi umum cuy. Melainkan ya BM doang gitu kan. Dan karena memang pada saat itu pun memang enggak yang jalur Cibodas atau Putri, tapi Selabintana memang tuh kan. Akhirnya ya udahlah jalan Selabintana gitu. Dan pada saat itu jalur itu tuh bisa dibilang bukan jalur resmi dan ya segelintir orang yang tahu lah, tapi jalurnya udah ada gitu kan. Jalan Selabintana enak kali ya gitu kan. Singkat ceritanya, Mamang ini pergi, terus dia juga mampir ke beberapa temennya gitu kan, mulai dari kampung ini mampir gitu supaya bisa dianterin, terus nanya-nanya kenalannya gitu kan. Gue mau naik ya, boleh ya. Akhirnya ya udah tuh. Hingga cerita dia stay di satu rumah, atau bisa dibilang di rumah temennya. Dia istirahat, dan temennya sempat bilang, lu yakin mau naik sendirian? Yakin lah. Terus ada temennya yang lain, udah biarin aja, dia hilang di gunung juga bodo amat, kagak ada yang nyari ini. Lagian juga emang bocah sableng juga gitu kan. Udah biarin aja terserah dia dah. Tapi bakal lu aman kan? Aman sih, tapi kalau mau ditambahin duit mah bisa, dia bilang. Malah duit aja lu cepet, kagak ada, lu udah pasti prepare juga.
nih gue cuman bisa ngasih beras doang seliter, dia bilang, nih lu bawa beras aja dah, makan nasi aja pakai mecin, pakai garam udah enak. Mecin garam ya, setidaknya ngasih bako kek buat gue udut. Nggak ada, dia bilang udah beras tuh, dikasih beras ya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena memang nih mama agak PA gitu kan, pada saat dia stay di rumah temennya itu nyantai banget cuy, bener-bener pure nyantai banget, yang akhirnya udah lewat zuhur pun dia masih belum OTW tuh. Jarak dari rumah temennya untuk sampai di pintu rimba itu mungkin kurang lebih setengah jam pada saat itu. Dan dia tuh kayak sekitar jam 1 atau jam 2 dia tuh berangkat, tapi tetap masih mampir-mampir salaman, silaturahmi dan sebagainya. Dan sampai di pintu rimba itu sekitaran jam 2-an, yang otomatis secepat-cepatnya mamang ya jalan, atau secepat-cepatnya orang yang jalan juga via Selabintana ya harusnya sih 4 jam lewat lah ya gitu kan, apalagi dengan kondisi bawa tas gitu. Nah udah sampai, lu kena trek malam, udah gak apa-apa, ngapain mikirin gua trek malam sih, dia bilang. Udah tenang aja, orang gue mulai santai juga, lagian juga kalau emang gue pengen cepet mau gue cepetin aja ntar juga jalannya. Siap, kata teman-temannya tuh. Nah udah dari situ teman-temannya pada cabut, mamang itu mulai trekking lah, trekking sambil rokok di mulut gitu kan. Jalan aja, santai aja. Suasana pada saat itu bener-bener nyaman banget. Pacet, kalau sekarang kan memang ada pacet ya via Selabintana itu, tapi pacetnya pada saat itu tuh lebih banyak daripada sekarang. Kalau sekarang hitungannya dikit terus kecil-kecil, kalau dulu mah gede-gede banget cuy pacet di situ gitu kan. Dia jalan, pada saat memang naik itu nggak ada pos pastinya, kayak pos 1, 2, 3. Jadi jalan aja ya. Nanti akan gue ceritain kayak ya anggaplah itu pos 1 gitu kan. Tingkatnya sampai di pos 1 dia cuma tarik nafas doang, rokok setengah batangnya ambil di jalan gitu kan. Mamang udah tahu nih bahwa dari jejak jalurnya itu ada beberapa tapak kaki yang bisa dikatakan entah warga lokal, entah petugas perhutani, entah ada pendaki lain, tapi nggak berpikiran yang macam-macam. Ya udah jalan aja gitu kan, jalan. Dan betul aja mamang ini kemalaman lah, dan dia tuh sebelum maghrib dia tuh kan ngeres dulu kan, dia lagi duduk aja, kemalaman ini mah. Ya udah dah, kalau udah kemalaman begini gue bikin kopi aja, dia bilang. Dia bikin kopi dulu sekalian nunggu maghrib, bikin kopi. Pas kopi selesai jadi, baru mau nyeruput, bola mata hitamnya kayak ngeh atau ada sosok yang merhatiin. Pas ditengok, di sebelah itu ada satu pocong yang lagi berdiri dan merhatiin. Dan PA-nya si mamang diperhatiin. Ngapa lu mau kopi? Bikin diri. Diem ambil nyeruput aja. Dengan santainya tuh mamang tuh kayak, ya emang udah nggak takut kan, bodo amat, lu mau ngeliatin, lu mau neror gua nggak peduli. Mamang tuh dia lanjut lagi ngopi. Dan mungkin karena kesel kali sama si mamang gitu kan, yang awalnya cuma berdiri doang tiba-tiba ngeluarin bau-bau busuk. Bau apa nih? Mamang kesel kan, langsung ngegebrak tanah. Woi, gangguin orang lagi ngopi aja lu, pergi nggak lu? Tapi dalam hati mamang tetap ngerapalin atau baca doa supaya ngusir itu pocong. Dan setelah ngebaca doa kan mamang lanjut ngopi lagi. Seketika bau tersebut hilang dan sosok pocong itu pun hilang. Mamang tuh kayak gerendengan sendiri. Bisa-bisa gue digangguin sama pocong-pocong di sini ya. Mamang tuh langsung sesumbar lah. Woi, jangan gangguin gue lagi menikmati alam nih. Lo kalau berani muncul-muncul, gelut-gelut dah sama gue gitu kan. Jangan yang cuman muncul orang jelas gangguin orang, tiba-tiba munculin bau busuk nggak jelas. Kalau mau ngopi bareng dah. Ditantangin sama mama kayak gitu kan. Akhirnya ya udah tuh nggak ada kejadian hal-hal lain lagi kan. Singkat cerita maghrib pun tiba. Mamang ini sholat dulu karena waktu maghrib itu kan sebentar sholat. Nah setelah selesai sholat maghrib dia beres-beres terus mau nyeruput kopi. Jadi kopinya ini bener-bener belum habis. Bisa dikatakan masih ada setengahnya lagi. Tapi pas dicek, loh, kalau misalkan kelupaan ngabisin atau tumpah, setidaknya ada bekas tumpahan atau ada bekas kopinya kan. Sedangkan pada saat itu bersih kayak orang habis dicuci. Mama tuh cuma merhatiin,
siapa ini yang ngabisin kopi gua? Mamang tengah teling PA kali ya, main seruput-seruput aja. Gua nawarin kopi sih tapi kagak gitu juga kali dihabisin sama ampas-ampasnya. Emang kagak batuk tuh ke tenggorokan. Mamang tuh cuma nengok tapi nggak ada satu sosok pun yang nongol pada saat itu. Mungkin ya karena kesel kali dijailin balik tuh sama demit gunung gitu kan. Ah bodo amat dah, tapi bersih juga sih. Nggak apa-apa lah, dimasukin dia ke tas. Beres-beres, bukannya ngelanjutin perjalanan, nyantai lagi tuh. Aduh udah sebat dulu kali ya. Sebat lagi. Singkat ceritanya, Mamang ini meneruskan perjalanan. Dari kejauhan, Mamang udah ngedengar ada suara orang. Yang pada saat itu pun Mamang nggak berpikiran bahwa itu pendaki. Mungkin itu cuman gangguan-gangguan teror dari Gunung Gede gitu kan. Setan-setan dari Gunung Gede. Bodo amat dah. Dalam hati Mamang, lu mau kata mau ngobrol kayak, lu mau suara manusia, suara emak gua nggak peduli. Karena kalau misalkan suara emak gua pun, emak gua nggak bakalan mungkin naik ke Gunung Gede. Jadi nggak bakalan tuh bisa nipu-nipu gua. Mau kata emak gua berpenampilan iya menyedihkan depan gua gini, yang ada gua keplak palanya. Kata Mamang tuh dalam hati kayak begitu kan, ambil jalan aja. Dan di samping Mamang itu memang udah ada sosok mata yang mengawasi. Mamang cuman mandang doang. Dalam hati Mamang, oh cuman ngawasin doang. Nggak berani lu pada datangin gua ke sini. Bodoh amat dah. Jalan lagi tuh. Jalan lagi dari kejauhan, Mamang udah ngeliat cahaya-cahaya lampu headlamp atau cahaya-cahaya lampu senter gitu kan, yang berpikiran, oh ternyata masih ada pendaki. Ya sudahlah. Yang awalnya cahaya lampu itu kan jalan tuh. Kayak orang megang senter gitu kan, ambil jalan berarti kan. Tapi lama-kelamaan diperhatiin, kok si lampu itu diem aja di tempat. Diem aja di tempat, mungkin lagi ngeres kali gitu kan. Sebetulnya jaraknya lumayan cukup jauh pada saat itu. Tapi entah kenapa tiba-tiba bisa kebalap. Dan dari kejauhan, Mamang udah ngelihat sebetulnya ada beberapa siluet orang gitu kan. Kayak orang lagi ngapain gitu. Tapi nggak ada suara teriakan dan sebagainya. Diperhatiin aja, oh lagi BAB kali atau lagi buang hajat gitu kan. Nah ya udahlah, jalan terus. Yang dienges sama Mamang pada saat itu, ada orang atau ada pendaki lain seolah seperti membuang sesuatu. Mamang kesel kan, woi diteriakan tuh karena jaraknya udah tinggal beberapa meter lagi lah. Mamang itu kayak teriak, ngapain lu, dia bilang, buang apaan tuh, ambil. Di situ pun mereka mungkin kaget gara-gara teriakan Mamang yang sombral dan agak PA gitu kan. Di situ pun langsung nengok dan mereka pun langsung seketika ngambil gitu kan bungkusan tersebut. Dan Mamang udah sampai tuh. Di situ totalan ada sekitaran 5 atau 6 orang pendaki dan terdiri dari 2 cewek 3 cowok gitu kan. Udah sampai. Nah ketika udah sampai ini langsung ditanya, buang apaan lu? Ngapain lu buang sampah di sini? Udah tahu nih plastik lu buang-buang gitu aja. Iya maaf. Bukan maaf, kebiasaan lu. Dan jangan sampai lu tadi sebelum-sebelumnya buang sampah lu di sono kan. Enggak kok, dia bilang gitu kan. Ya udah jangan diulangin lagi. Lagian lu ngapain malam-malam naik ke gunung ini, jalan sini? Jalan yang lain aja masih banyak, ngapain tiba-tiba jalan sini? Diomelin habis-habisan sama aki-aki itu. Mungkin jarak umur mereka juga agak jauh ya. Mamang lebih bukan lebih senior, maksudnya lebih tua lah. Mereka ini kayak masih muda gitu kan, jauh lebih muda daripada Mamang. Singkat cerita, mereka ngobrol-ngobrol, diomelin juga, dan Mamang itu mau meneruskan perjalanan pada saat itu. Akhirnya mau meneruskan perjalanan tuh. Udah ya, gua duluan, dan awas lu, gua tandain muka-muka lu. Kalau sampai lu buang sampah di gunung ini, awas aja, besok gua jalan sini lagi. Kalau ketemu ada plastik, gua nggak bakalan itu ngecap dari pendaki lain, karena jalur pada saat ini cuman lulu doang gitu kan. Iya bang, siap bang. Jalan mungkin ya udah beberapa meter dari situ tiba-tiba ada yang teriak kenceng banget, teriak pada saat itu kan. Teriak kenceng dan Mamang tuh kayak, wah kenapa nih? Dan refleks aja cuy, maksudnya kayak pengen nolongin kan. Akhirnya Mamang tuh kayak ngebalik badan dan turun lagi pada saat itu. Dan ketika mau nyamperin, banyak sepasang mata yang merhatiin kelompok tersebut, yang dimana seolah kayak ada sesuatu hal atau mereka ini lagi diteror. Mamang udah ngeliatin nih,
ada yang nggak beres nih dari para pendaki itu. Akhirnya Mamang ini jalan kan, set turun, dan ketika turun itu Mamang ini nanya lah, kenapa ini? Gak tahu bang, tiba-tiba kesurupan aja nih satu temen cewek gua. Lu sih, makanya gue bilang jangan buang sampah. Ya cuman sebatas pengalihan isu aja gitu kan. Iya bang, pertama tuh Mamang nggak ngapa-ngapain tuh cuy, masa kayak cuman diperhatiin, diobatin tapi nggak sembuh-sembuh. Bang, lu ngerti nggak, bisa nggak tolong bantuin? Coba ya, dia bilang gitu kan. Coba tuh kan sama Mamang, coba disembuhin, dan alhamdulillah gitu kan. Mamang langsung nanya, lu lagi datang bulan ya? Kita sebut aja nama si perempuan ini Icih cuy ya. Kok abang tahu sih? Tahu lah, orang bau anyir banget. Pas tadi gue lewat aja bau lu anyir banget gitu kan, bau darah lu. Sama gue yang manusia aja kecium banget. Ini hari pertama lu kan. Dia tuh cuman diem dan manggut aja tuh. Dan disitu pun kayak, ada-ada aja. Dan yang lu buang jangan bilang itu adalah pembalut yang ada darahnya. Nunduk semua. Pendaki 5 itu benar-benar nunduk semua dan kayak ngerasa bersalah pada saat itu. Nah setelah dari ocehan gitu tuh Mamang tuh kayak bilang, udah dah, yuk beresin semua, ikutin gua, dia bilang gitu kan. Gue juga jadi nggak tega ngeliat lu pada. Pokoknya lu gua kawal dah, dia bilang. Gua bagian belakang, lu bagian depan. Dan lu terutama yang lagi datang bulan dekat-dekat gua aja. Lu nggak tahu kan apa maksudnya gitu. Mamang tuh langsung nunjuk, noh lu lihat no mata pada ngeliatin lu semua. Dan semua pendaki yang 5 orang itu langsung nengok. Itu apa? Itu apa? Mereka langsung 5-5-nya termasuk yang cowok pada dia, setan, dikeplakin tuh yang cowok-cowoknya. Plak, diem. Kagak usah yang namanya lari ke sono kemari, itu bikin bahaya. Udah ngejedok aja, udah cuek-cuek aja kan, udah gue bilang, udah santai-santai aja, insya Allah gue bantuin. Yaudah yuk jalan pelan-pelan. Tapi kagak ada tapi-tapian, buru jalan. Mamang itu udah kesel banget kan. Akhirnya mereka mau nggak mau tuh disuruh sama Mamang. Dan itu jalannya tuh bener-bener lama banget. Mamang ini langsung ngasih opsi, lu mau paling depan apa paling belakang? Gampang aja sama gue mah. Kalau memang lu nggak mau nurut di antara gue omongin, nggak apa-apa, gue jalan sendiri nih. Gue udah biasa kok naik gunung sendirian. Gue karena kasihan aja. Iya bang, gue di depan dah, dia bilang gitu kan. Akhirnya lanjut lagi jalan, pelan-pelan, emang nggak sekencang ritme yang sebelumnya. Dan ketahuan banget kan Mamang jalan jam berapa tiba-tiba bisa nyusul mereka gitu. Dan disitu pun ketika jalan tuh si cewek ini langsung nih kayak, bang, makasih ya udah dibantuin. Cuman gitu doang tuh Mamang. Mamang tuh cuman bilang kayak, ya udah yang penting nanti bagi logistik lu aja gue mah, dia bilang gitu kan. Iya nanti dikasih kok, dia bilang. Akhirnya lanjut lagi jalan. Nah rombongan yang depan, cowok yang depan itu mendadak seketika langsung lari ke belakang. Jadi yang awal depan balik ke belakang, terus balik lagi ke belakang, dan yang sampai seterusnya kayak begitu. Tapi di cowok yang terakhir ini langsung bilang, bang itu apa bang? Bang itu apa bang? Bang itu apa bang? Mamang kan emang matanya agak sedikit lamur gitu kan. Maksudnya kayak, apaan sih lu pada ngeliat apaan sih? Diperhatiin. Astagfirullahaladzim. Itu sosok apa? Karena yang dilihat sama Mamang itu adalah makhluk yang bertaring. Mulutnya itu bertaring panjang. Bagian rambutnya tuh aut-autan sambil natap melotot. Ngeluarin air liur bercampur cairan merah cuy. Bener-bener kayak, astagfirullahaladzim. Diam lu semua di sini. Mamang itu kayak, udah biar gue yang ngadepin. Mamang jalan ke depan. Ngapain lu ngalangin jalan tim-tim gua? Pergi lu dari sini. Makhluk itu cuman kayak ngeliatin sambil sesekali ngegerakin kepalanya pelan-pelan. Dan ada sebuah omongan, darah gitu kan. Darah dibentak sama Mamang kan. Matamu darah, pergi lu. Sambil ngeraup tanah, set, dibacain doa dan dilemparin. Pergi lu dari sini. Makhluk itu pun pergi sih, tapi dengan kondisi kayak monyet cuy. Jadi kayak loncat-loncat kayak monyet, tapi seketika langsung cepat gitu aja gitu kan. Pas mau nyuruh lanjut lagi jalan ke rombongan yang belakang, tiba-tiba si perempuan, si Ici ini tuh lagi-lagi kesurupan cuy.
yang dimana kesurupannya jauh lebih parah, dan untungnya memang ketika kesurupan itu langsung ditangani sama teman-temannya yang belakang dan sempat dipegangin, jadi nggak sempet ngapa-ngapain lah, maksudnya bertindak kayak lari ke sana kemari kan. Dan cobalah mamang diobatin lagi, tapi ketika diobatin ternyata si cewek itu tuh atau sosok yang menghuni atau yang masuk ke raganya si Ichi ini itu nggak bisa keluar, dan justru mamang itu cuman diketawain. Ya intinya diketawain yang dimana ya elah nggak bisa kan lu ngeluarin gitu kan, soalnya kayak ngeledek dalam hati si mamang. Dalam hati si mamang tuh, sial gue diledek sama nih demit ya, geblek gue mau tonjok tapi cewek kan, fisiknya juga fisik cewek bukan tuh demit. Wah gimana ya, ya udah ngebreak dulu. Padahal mereka baru jalan beberapa langkah gitu kan, akhirnya mereka ngebreak dulu. Nah ketika ngebreak ini tetap masih nggak bisa disembuhin kan, dipegang tuh tangannya atau jarinya, dipencet sama mamang. Nah pas sudah dipencet dia teriak kesakitan, oh sakit gitu kan. Di hal mamang itu kondisi, yuk jalan, udah lu pokoknya duluan aja, jalan tuh. Tapi dengan kondisi si satu perempuan ini emang di belakang itu kan, ditarik terus tuh sama mamang, ditarik. Jalan enggak lu? Daripada gue tarik, jadi kayak ngikutin aja tuh. Dan seketika ketika jalan mungkin udah sekitar 10-15 menit, pingsan tuh. Mungkin setan juga kesakitan kali kan. Astagfirullahaladzim. Woi bentar, pingsan nih. Pingsan kan, pas sudah pingsan dibangunin juga agak sedikit susah. Enggak yang langsung cepat gitu kan, ditungguin setengah jam nggak bangun, sampai 1 jam nggak bangun juga. Mamang tuh akhirnya memutusin buat yang dimana, udah gini deh, lu bawa tas gua biar dia gua gendong sampai surkan. Ya di situ pun akhirnya mau nggak mau tuh temennya tuh kayak gotong royong bawa tas mamang. Akhirnya mamang itu ngegendong si perempuan tersebut. Mamang itu ngegendong kan, siap ini cewek berat juga ya, tapi bodo amat dah. Akhirnya digendong dengan susah payah. Dan di sepanjang perjalanan mereka benar-benar diteror. Tapi sosok makhluk yang ngelilingin itu gak berani ngedeketin, cuman bisa natap doang. Dan justru ketika ditatap, mamang ini ngasih tatapan sinis balik ke mereka tuh, kayak soalnya kayak mamang ini nantangin, awas aja lu berani, lu urusannya sama gua, bukan dengan kelima pendaki ini. Mereka terus jalan, dan alhamdulillahnya sebelum sampai surken, kayak mereka kayak seneng, alhamdulillah sampai surken nih bang, sampai surken nih. Ya udah yuk buruan jalan, kita cari area camp gitu kan. Mereka mau jalan, sebelum sampai atau ngabisin batas vegetasi itu, kaki mamang tuh kayak berat. Ternyata di belakang itu ada yang narik. Nah mamang ini ngegendongan kondisi pakai sarung, dan sebetulnya itu harusnya susah cuy, kalau ditarik pun harus nyobekin sarung tersebut baru bisa. Tapi itu tuh tiba-tiba pas ditarik tuh sarung itu tuh langsung kayak prek gitu kan, dan itu dibawa kayak ada yang narik. Mamang pun baru sadar ketika ngeliat, gebrek, tangan gue juga penuh amat darah gitu kan. Dan teman-teman yang di depan pada tak panik. Mamang ini cuma bilang, lu cari arah camp, lu gak usah pedulin gua, biar gua yang bakal nyari temen lu. Udah lu pergi aja, cepet cabut dari batas ini. Dan disitu pun kayak bingung kan, dan mamang tuh langsung ngebentak dengan semarah-marahnya, cepet nurut sama gua lu. Akhirnya mereka semua takut tuh cuy, bukan takut sama demit doang, takut sama si mamang juga kan. Akhirnya mereka cabut, mamang ini langsung ngibrit lari. Mana nih si geblek? Dan disitu pun ada jejak bekas dari menstruasinya gitu kan. Wah kesini nih, terus lari terus dan nggak ketemu. Waduh kemana nih anak orang? Bisa-bisanya hilang. Diperhatiin aja, mamang tuh kayak duduk sambil merem, kayak ngedengerin aja. Sekali aja ada suara teriakan gitu kan, masih nggak kedengeran. Dan mamang ini ngebuka mata sambil jalan perlahan, jalan terus. Dan awalnya itu kan banyak sosok makhluk yang merhatiin kan, tapi pada saat itu bener-bener udah kayak sepi, nggak ada yang merhatiin lagi. Ketemu sama tuh demit lagi, gua tumbuk tuh palanya. Jalan lagi, dan kedengeran suara berisik dan bising yang nggak jelas sebenarnya, kayak entah ngobrol entah apa gitu kan. Singkat cerita sampai mama tuh kayak ngintip, apaan tuh rame-rame, lagi pada bagi sembako kali ya. Diperhatiin ternyata
demit atau setan dari gunung itu lagi ngerubungin si Icih ini cuy. Dan paling parahnya, cairan merah tersebut itu lagi dijilatin, bahkan tangan-tangan setan tersebut kayak lagi ngegerayangin si Icih. Icih sebetulnya pas dilihat sama Mamang itu dengan kondisi pingsan. Dan Mamang itu ngedeketin pelan-pelan dan seketika Icih ini langsung kebangun dan teriak karena dia tahu bahwa di sekelilingnya itu demit-demit semua. Dia cuma bisa teriak minta tolong supaya dijauhin. Dan udah kelihatan panik yang berontak lari ke sana kemari. Nah, berontaknya Icih ini, dia tuh memang lari pontang-panting kan, dan itu yang bikin bahaya. Sedangkan si demitnya nggak ngejar, cuman kayak ngikutin doang gitu, nggak yang niat mau nangkap atau gimana. Diperhatiin aja, Mamang langsung sigap buru-buru ngikutin lari si Icih. Yang entah kenapa itu cewek nggak kerasukan tapi larinya kencang banget. Dikejar gitu kan. Mamang sampai napasnya Senin Kemis. Geblek nih cewek. Jalan, larinya kencang banget anjir. Kerasukan apa kali ya? Wah, gak bisa lama-lama nih. Terus aja lari dan sampai akhirnya bisa kekejar. Nah, ketika udah mau kekejar dan megang bajunya, truk, tangan Mamang pun ada yang megang. Terus, dan itu kenceng banget. Bahkan cengkraman dari demit ini atau dari setan ini seolah kayak panas banget. Mamang cuma ngotot dan langsung ngepisin tangan sebelahnya Mamang kayak mukul. Mungkin lu dari sini. Makhluk itu pun langsung kepental dan ngelepasin pegangan dari tangan si Mamang gitu kan. Das. Dan baju dari si Icih pun itu sempet sobek bagian belakangnya. Dan kelihatan dong, bodo amat deh, yang penting gua nolongin. Dan dia kan rambutnya agak panjang kan, dan bingung bajunya kalau kelamaan dipegangin itu bakal sobek parah. Dan nih manusia udah lari terus. Wih, berhenti, ini gua. Setan. Mamang kesel loh, rambutnya dikuncir, dipegang kuncirannya. Tak, yang gerak. Lu lihat ini gua manusia. Lu bener kan manusia? Iya, gua bener manusia. Diem lu, dia bilang gitu kan. Ngobrol panjang lebar dan dia ketakutan bahkan sampai gue takut. Iya, takut kagak usah begini, kata Mamang tuh. Udah lu tenang, relax. Dan sampai akhirnya Mamang natap sekelilingnya. Di situ pun masih banyak tatapan mata yang merhatiin Mamang dan si Icih itu kan. Tapi makhluk itu nggak berani ngedeketin. Udah lu tenang ya. Tuh kan baju lu jadi kayak begitu. Ya udah nih pakai jaket tipis gua, dipakein tuh jaket tipis supaya nggak kelihatan. Akhirnya lanjut lagi jalan. Udah lu jangan lari dan lu jalan pelan-pelan aja. Jalan pelan-pelan sambil pegangan tuh mereka. Wah, pokoknya udah romantis banget dah pada saat itu Mamang kan. Dan Mamang juga biasa aja sih, nggak punya rasa suka, seneng pada saat itu dipegangin cewek, bodo amat. Dipikirin dia yang penting nih orang bisa ditolong gitu kan. Jalan terus. Nah, ketika jalan, Mamang tuh selalu merhatiin. Dan makhluk yang bertaring itu selalu ngawasin. Nah, singkatnya mereka itu sampai di batas vegetasi dan di situ pun ada temen-temennya yang nungguin. Alhamdulillah sampai. Akhirnya langsung kayak, nih, lu buru-buru bawa ke tenda. Gua ada urusan. Tenda lu di mana? Di sana, Bang, gitu kan. Oh ya udah, ntar gua ke sana. Terus lu mau kemana? Udah, urusan gua. Pokoknya ganti pakai pembalutnya dan pembalutnya jangan dibuang sembarangan, terus kasih makan dan sebagainya. Iya, dan gue nyampe, makan harus matang, dia bilang, kata Mamang itu kan. Siap. Lalu pergi kan. Mereka udah pergi, walaupun diperhatiin Mamang ini kayak ngeliatin ke belakang. Nah, sekarang giliran lu ya, Mamang itu lari ngibrit, tapi si demitnya malah ngibrit juga cuy, kabur. Mamang tuh udah gedek kan, sialan gue dikerjain. Dan Mamang langsung sesumbar lagi, awas lu ya, sampai lu ngikutin ke tenda, gue bikin perhitungan sama lu pada. Balik lagi tuh, dengan PA-nya cuma buat begitu doang gitu kan. Akhirnya balik lagi, dan di belakang itu ada suara. Manusia itu jadi milikku. Sebetulnya jarak dari demit itu sama si Mamang itu mungkin jauh cuy. Tapi kayak seolah Mamang itu bisa ngambil atau ngejambak dari si demit itu. Mamang itu langsung refleks ke belakang dan tangannya itu kayak ngambil tak. Seolah kayak ngejenggut kepala dan dipentogin ke bawah. Dan Mamang nggak ngomong apa-apa lagi, langsung cabut jalan. Mamang langsung cabut lagi jalan dan balik ke tenda mereka. Singkat ceritanya, Mamang ini sampai di tenda dan masakan udah jadi. Mamang pun nggak buru-buru langsung makan, tapi magerin area tersebut karena memang teror pada saat itu pun masih ada, yang dimana diawasin kiri kanan sama makhluk-makhluk tersebut kan.
Tapi alhamdulillah gara-gara dijagain sama Mamang, di situ pun akhirnya mereka bisa menjalani satu malam di surga itu benar-benar kayak lewat lah. Dan mereka sampai di area camp pun itu malam banget cuy. Jadi rombongan yang pertama itu sampai sekitaran jam 11 sampai jam 12-an, dan sedangkan Mamang itu jam 1 atau jam 2-an lah, selisih berapa jam gitu kan. Sampai dan Mamang itu nggak tidur lagi, begadang gitu kan, dan nyuruh mereka untuk nggak balik jalan Selabintana atau jalur lain lagi dan nggak perlu memaksakan untuk ke puncak. Mereka pada saat itu nurut kan, ya udah pokoknya kita turun. Dan singkat ceritanya ketika udah pagi pun mereka langsung buru-buru packing dan turun nurut ke omongan Mamang gitu kan. Mereka turun itu sekitaran jam 8. Nah ketika mereka turun sebetulnya Mamang dan si Ici ini pun itu ngelihat sosok di sebelahnya yang selalu ngawasin. Cuman Mamang tuh udah bilang ini siang kan, lu harusnya nggak perlu takut. Dan yang bisa ngelihat untuk siang ini cuman lu sama gua doang. Lu harus percaya sama gua, lu jalan turun terus. Lu fokus di trekking aja supaya lu nggak kepleset. Lu jangan pernah mikirin demit yang ada di kiri kanan atau atas lu. Dan gue bakal ngejagain lu sampai bawah. Di situ pun akhirnya sudah mulai benih-benih cinta dari Ici gitu kan. Dan alhamdulillah, walaupun dengan jalan ritme yang ketakutan, ya tetap kan disuruh berani juga. Kalau ngeliat setan mah takut-takut juga. Cuman ya nggak apa-apalah, yang penting nggak panik, nggak lari kemana-mana. Singkat cerita sampailah di jalur yang berbeda, sampai di bawah, dan disitu pun langsung beres-beres. Dan nggak lupa juga para pendaki itu ngucapin terima kasih ke Mamang ya. Sampai akhirnya Mamang itu berlanjut yang dimana si Ici ini ya begitulah cuy, jadi suami istri sampai sekarang gitu kan. Dan itu pun salah satu pendakian terakhir si Ici. Jadi setelah ketemu Mamang tuh diajak sama Mamang lagi pun gak mau. Karena udah takut dan udah trauma lah. Ya walaupun udah tahu sifat Mamang pada saat sekarang, ya tetap aja udah mager aja buat naik ngurusin anak dan sebagainya lah gitu kan. Intinya dia nggak mau yang namanya ketemu demit lagi pada saat itu. Dan akhirnya mereka tuh kayak jadi keluarga dengan 5 pendaki itu juga. Walaupun ya diomel-omelin dan mereka juga kayak iya nggak apa-apa, gue diomelin karena memang gue salah buang sampah dan sembarangan, mereka terima gitu kan. Nah orang yang bener itu adalah lu salah diomelin lu terima. Dan Mamang pun ketika turun itu minta maaf, sorry kalau ketika di pendakian gue ngebentak lu pada karena gue kesel aja, dia bilang gitu kan. Tapi ya udah turun lu pada minta maaf, gue pun akan minta maaf dengan kelakuan gue sendiri yang terlalu barbar gitu kan. Ya akhirnya saling memaklumi dan mereka pun akhirnya kayak seiring berjalannya waktu ya jadi teman dan jadi keluarga lah gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Itu adalah perjalanan dimana Mamang ketemu dengan belahan hatinya, belahan jiwanya cuy. Dan ya segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.